Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opri Gutral dari Lokal Pelayanan Publik 1 dan NPM saya 22110802083. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara negara Indonesia dan India berdasarkan bentuk negara dan sistem pemerintahannya. Yang pertama, bentuk negara. Indonesia negara kesatuan, artinya kekuasaan dan administrasi terpusat di pemerintah pusat di Jakarta. Indonesia terdiri dari 38 provinsi. India negara federal state, di mana kekuasaan dan administrasi dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian. 28 negara bagian dan 8 wilayah persatuan. India memiliki struktur federal yang lebih kompleks dibandingkan Indonesia. Dan yang selanjutnya, sistem pemerintahan. Indonesia sistem pemerintahan republik presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan dan diangkat melalui pemilihan umum. Sedangkan India sistem pemerintahan republik parlementer, di mana presiden adalah kepala negara, sedangkan perdana menteri adalah kepala pemerintahan. Perdana Menteri India dipilih oleh anggota parlemen setelah pemilihan umum. Ya, selanjutnya aspek politik. Indonesia sistem politiknya multipartai dengan beberapa partai besar seperti PDIP, Golkar, dan Gerindra. Pemilihan umum diadakan secara berkala untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Sedangkan India sistem politik multipartai dengan Bharatiya Janata Party dan India National Congress sebagai dua partai besar. India juga mengadakan pemilihan umum secara teratur untuk memilih anggota parlemen dan pembentuk pemerintahan. Yang selanjutnya, dari aspek sosial. Indonesia keanekaragaman sosial yang kaya dengan berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya, meskipun mayoritas penduduknya adalah Muslim. Indonesia juga memiliki minoritas yang signifikan seperti Kristen, Hindu, dan Buddha. Sedangkan India negara yang sangat beragam secara sosial dengan banyak kelompok etnis, agama, dan bahasa. India memiliki mayoritas Hindu serta Muslim, Kristen, Sikh, dan beberapa agama lainnya sebagai minoritas yang signifikan. Yang selanjutnya, dinamika politik dan sosial. Indonesia sejarah politik yang mencangkup transisi dari otoritarianisme ke demokrasi sejak akhir Orde Baru pada tahun 1998. Proses demokratisasi terus berlanjut dengan peran penting masyarakat. Masyarakat sipil dan media. Sedangkan India negara yang juga mengalami transisi politik penting dengan demokrasi yang kuat, namun kadang-kadang dihadapkan pada tantangan terkait pluralisme agama dan etnis. Selanjutnya, dari aspek budaya. Indonesia memiliki warisan budaya yang kaya dengan berbagai tradisi, bahasa, dan seni budaya. Indonesia dipengaruhi oleh berbagai agama seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Kesenian tradisional seperti wayang, batik, dan tari tradisional memiliki tempat penting dalam budaya Indonesia. Sedangkan India terkenal karena beragam budayanya yang luas dan mencakup berbagai agama seperti Hindu, Islam, Kristen,
Sikhisme, dan lainnya. Budaya India mencakup seni, musik klasik, tari, festival agama, serta warisan arsitektur seperti kuil-kuil dan monumen bersejarah. Selanjutnya dari segi aspek ekonomi Indonesia didukung oleh sektor pertanian, industri manufaktur, dan jasa. Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya termasuk minyak, gas alam, tambang, dan kehutanan. Pariwisata juga menjadi sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sedangkan India adalah salah satu ekonomi terbesar di dunia dengan pertumbuhan yang cepat dalam sektor IT, layanan manufaktur, dan pertanian. Negara ini juga memiliki sumber daya alam yang signifikan dan sektor jasa yang berkembang. Pariwisata juga menjadi sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dari segi tipologi desa, Indonesia memiliki berbagai jenis desa, mulai dari desa agraris tradisional di pedesaan hingga desa yang semakin terurbanisasi di sekitar perkotaan. Mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa-desa yang sering kali menjadi pusat kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal. Sedangkan India memiliki tipologi desa yang sangat beragam, dengan desa agraris yang tradisional di wilayah pedesaan serta desa-desa yang mengalami urbanisasi cepat di sekitar kota besar. Desa di India seringkali memiliki struktur sosial dan ekonomi yang kompleks yang mencerminkan keanekaragaman budaya dan geografis negara. Dan selanjutnya dari sistem pendidikan. Indonesia sistem pendidikan mencakup pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sekolah dasar dan menengah dikelola oleh pemerintah, sementara ada juga sekolah swasta, universitas, dan perguruan tinggi terkenal termasuk Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung. Sedangkan India sistem pendidikannya mencakup pendidikan formal dari sekolah dasar hingga universitas. Sekolah-sekolah di India dapat menjadi pemerintah atau swasta, dan negara ini juga memiliki institusi pendidikan tinggi yang terkenal seperti Universitas Delhi dan Institut Teknologi Indian. Yang selanjutnya dalam segi kesehatan, Indonesia menghadapi tantangan dalam penyediaan layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah negara yang terdiri dari banyak pulau. Sedangkan India memiliki sistem kesehatan yang kompleks dengan perbedaan besar antara perkotaan dan pedesaan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan. Negara ini menghadapi tantangan seperti penyakit menular, kesehatan ibu dan anak, dan masalah kesehatan non-komunikatif. Selanjutnya kebijakan luar negeri. Indonesia menganut kebijakan luar negeri yang bebas aktif, yang mengutamakan kedaulatan, integritas wilayah, dan kerjasama internasional. Fokus utama termasuk kerjasama regional di Asia Tenggara melalui ASEAN dan peran sebagai mediator dalam konflik internasional. Dan India memiliki kebijakan luar negeri yang berfokus pada keamanan nasional, perdagangan internasional, dan kerjasama di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Negara ini juga
dan juga aktif dalam diplomasi global dan memiliki peran yang signifikan dalam PBB dan organisasi internasional lainnya. Dari segi infrastruktur dan teknologi, Indonesia sedang mengembangkan infrastruktur dalam skala besar, termasuk proyek-proyek transportasi seperti jalan tol dan pengembangan pelabuhan. Sektor teknologi perkembangan pesat dengan pertumbuhan pengguna internet yang cepat dan adopsi teknologi informasi di berbagai sektor ekonomi. Sedangkan India telah mengalami perkembangan pesat dalam infrastruktur termasuk sektor transportasi seperti kereta api dan jalan tol, serta proyek infrastruktur digital seperti program Digital India. Negara ini juga terkenal karena industri teknologi informasi yang kuat dan pusat inovasi teknologi. Dalam aspek geografis, Indonesia terletak di Asia Tenggara dan terdiri dari kepulauan lebih dari 17.000 pulau. Negara ini memiliki luas daratan sekitar 1.904.569 km persegi dan garis pantai yang panjang menjadikannya negara kepulauan terbesar di dunia. Iklim Indonesia bervariasi dari tropis basah hingga iklim kering di daerah tertentu. Sedangkan di India terletak di Asia Selatan dan merupakan negara terbesar ketujuh di dunia berdasarkan luas daratan, dengan luas sekitar 3.200.000 km persegi. India memiliki berbagai macam geografi, termasuk pegunungan di utara, dataran yang luas, serta pantai di sepanjang wilayah selatan dan baratnya. Dan perbandingan pendekatan politik dan sistem antara Indonesia dan India menunjukkan beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan, terutama dalam konteks sejarah, struktur pemerintahan, dan dinamika politik. Di Indonesia pendekatan politik yang pertama, demokrasi Pancasila. Indonesia menganut sistem demokrasi dengan Pancasila sebagai dasar ideologi. Ini menekankan pada musyawarah dan mufakat serta menghindari konflik terbuka. Sentralisasi dan desentralisasi. Pada awal kemerdekaan Indonesia lebih sentralistik, namun sejak reformasi 1998 Indonesia telah bergerak menuju desentralisasi yang lebih besar, memberikan otonomi lebih kepada daerah. Dari partai politik, Indonesia memiliki sistem multipartai dengan partai besar seperti PDI, Golkar, dan Gerindra yang mendominasi koalisi partai sering diperlukan untuk membentuk pemerintah. Pendekatan sistem presidensial. Indonesia menganut sistem presidensial di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Dan badan legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. DPR memiliki kekuasaan legislatif yang signifikan, sementara DPD lebih sebagai perwakilan daerah. Yudikatif. Sistem peradilan Indonesia memiliki Mahkamah Agung sebagai badan tertinggi serta Mahkamah Konstitusi yang bertugas menangani sengketa konstitusional.
Sedangkan India pendekatan politik demokrasi terbesar di dunia. India dikenal sebagai demokrasi terbesar di dunia dengan sistem parlementer dan federalisme. India menerapkan sistem federalisme di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan negara bagian. Ini memberikan otonomi yang signifikan kepada negara bagian dalam banyak urusan. Partai politik. Sistem multipartai dengan partai-partai besar seperti Bharatiya Janata Party dan India National Congress yang mendominasi. Politik koalisi juga umum terjadi di India. Selanjutnya pendekatan sistem. Sistem parlementer. India mengatur sistem parlementer di mana Perdana Menteri dipilih dari partai oposisi yang memiliki mayoritas di Lok Sabha, Dewan Rakyat, dan badan legislatif. Parlemen India terdiri dari 2 kamar, Lok Sabha dan Rajya Sabha, Dewan Negara. Lok Sabha memiliki kekuasaan lebih besar dalam pembuatan undang-undang. Sedangkan yudikatif, India memiliki Mahkamah Agung sebagai badan tertinggi yang memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan menafsirkan konstitusi. Dalam segi administrasi, Indonesia desentralisasi setelah reformasi 1998. Indonesia menjalankan desentralisasi yang signifikan. Provinsi, kabupaten, dan kota memiliki otonomi yang lebih besar dan mengelola urusan lokal, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang poin selanjutnya, struktur pemerintahan. Terdiri dari pemerintah pusat dan daerah, provinsi, kabupaten, kota, gubernur, bupati, dan wali kota, dipilih langsung oleh rakyat. Birokrasi di Indonesia sering dianggap kompleks dan terkadang lamban, dengan tantangan dalam hal transparansi dan efisiensi. Reformasi birokrasi sedang berlangsung untuk meningkatkan efektivitas dan pelayanan publik. Dan konstitusi 1945, Undang-Undang Dasar 1945. Hukum utama Indonesia yang telah mengalami beberapa amandemen pasca reformasi untuk memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia. Pancasila, ideologi negara yang terdiri dari dan hak asasi manusia. Konstitusi menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan hak atas pendidikan. Sedangkan India, administrasi. Yang pertama, federalisme. India memiliki sistem federal dengan pembagian kekuasaan yang jelas antara pemerintah pusat dan negara. Setiap negara bagian memiliki pemerintah sendiri yang dipimpin oleh kepala menteri, dan struktur pemerintahan terdiri dari pemerintahan pusat, negara bagian, dan pemerintahan lokal. Negara bagian memiliki otonomi yang signifikan dalam banyak urusan lokal. Dan selanjutnya birokrasi. India memiliki layanan sipil yang besar dan terstruktur dengan Indian Administrative Service sebagai tulang punggung administrasi. Birokrasi di India juga menghadapi tantangan dalam hal korupsi dan efisiensi. Namun, reformasi terus dilakukan untuk memperbaiki hal ini. Yang selanjutnya, konstitusi. Konstitusi 1950 dokumen hukum utama India yang merupakan salah satu konstitusi tertulis terpanjang di dunia.
menetapkan struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar negara. Hak asasi manusia dan poin selanjutnya, hak asasi manusia. Konstitusi India menjamin berbagai hak fundamental seperti hak atas kebebasan, kesetaraan, dan keadilan sosial. Mahkamah Agung India memiliki peran penting dalam menegakkan hak-hak ini. Sekularisme. Konstitusi India menegaskan bahwa India adalah negara sekuler yang berarti tidak yang berarti tidak ada agama resmi dan semua agama diperlakukan sama di mata hukum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.